curugnya dari sungai udah mulai terdengar jelas. Sepertinya kita sudah mulai dekat di sini, guys. Oke. Jalan segini belum. Oh, baik. Ya udah, Gus. Thank you ya. Cuman eta mah kabaran we. Oke, sip. Lain naon. Sip. Kondisinya seperti ini ya. Gue takut terjadi kenapa-napa. Ayo, Bro. Gue takut kenapa-napa karena ini udah masuk ke hutan, guys. Rimpunan bambu dan takut terpeleset. Jalannya juga cuman dikit doang, guys. Halo guys, balik lagi bareng gue Alfred di channel Gama TV, eksplorasi tempat terbengkalai dan bersejarah. Kali ini kita kembali mengeksplorasi salah satu tempat yang cukup dibilang angker karena ternyata di sini pernah ada kejadian banyak sekali menelan korban jiwa. Di daerahnya itu berada di Kecamatan Kalapanunggal, masih di area Kalapanunggal. Nah, kita bakalan nge-explore dan sekarang waktunya sudah mencapai pukul 6 sore ya, udah mendekati maghrib, dan kita bakalan nge-explore seperti apa sih apa yang ada di sini. Terus juga di sini merupakan tempat arena hiburan buat masyarakat, ada kolam renang, ada juga curug. Ya, bisa kalian ketahui kalau misalnya di curug itu sering sekali disebutkan kalau misalnya di masyarakat itu ada berkembang mitos-mitos kalau di curug itu banyak makhluk-makhluk tak kasat mata, guys. Oke, kita explore, let's go. Dan ini guys, ini sebenarnya tempatnya nggak terbengkalai sih, cuman gue bakalan ceritain ya. Dulu itu katanya di sini sempat ada kejadian karena ini merupakan sungai besar, dan di sungai biasanya kalau musim hujan ada hal-hal tidak terduga seperti misalnya tiba-tiba air menjadi besar, kalau dalam bahasa Sunda itu caah istilahnya, atau banjir bandang lah istilahnya kalau di sungai ya. Dan menurut informasi yang beredar dan setelah gue wawancarai salah satu teman yang merupakan penduduk asli sini, beliau menuturkan kalau dulu sempat ada kejadian mahasiswa sebanyak 8 orang hanyut di sungai ini, dan sekitar 5 orangnya meninggal dunia, guys. Ditemukan di sungai ini sejauh berkilo-kilo, puluhan belasan kalau nggak salah ya kilometer, guys. Dan juga ada lagi menelan korban jiwa. Dulu ada mahasiswa laki-laki yang tenggelam di curugnya. Curugnya cukup indah dan tidak terlalu tinggi, hanya saja kedalamannya itu cukup dalam, guys. Katanya dulu kalau misalnya bambu dimasukin ke dasar sungai ini, curug ini lumayan tinggi, guys. Itu bakalan laput istilahnya. Sebenarnya untuk mencapai ke curug yang bakalan kita tuju sekarang ini ada 2 rute perjalanan ya. Yang pertama tadi di sana yang kolam renang, itu bawahnya ada curug. Yang kedua jalannya kayak gini, guys. Cukup sulit juga kalau misalnya musim hujan, dikhawatirkan bakalan terpeleset seperti itu, guys. Ini nama curugnya itu Curug Ratu Hilet. Ratu Hilet, guys. Kalau misalnya kita translate ke bahasa Indonesia, ratu itu ya ratu, semacam apa ya, penguasa kerajaan gitu, tapi untuk jenis kelamin perempuan. Dan Hilet itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya itu artinya ulet, guys. Dan lumayan susah juga untuk mencapai
ke curug ini melewati jalan setapak dan ada kebun bambu juga guys. Kalau misalnya musim hujan seperti ini bakalan susah buat kesini, apalagi di waktu mendekati maghrib dan mendekati malam seperti ini. Soalnya biasanya muncul hewan-hewan seperti ular, kalajengking, dan serangga-serangga yang biasa mencari makan di malam hari guys. Oh, jalannya seperti ini guys. Cukup susah juga, dan di bawahnya itu jurang guys di sana. Kita harus hati-hati. Dan di sini dasarnya itu sudah dipenuhi oleh daun-daun bambu ya guys. Dan daun bambu kalau misalnya kita pijak terpeleset biasanya guys, cukup dikhawatirkan bisa membuat kita terpeleset ke jurang. Ini udah ada azan berkumandang guys, artinya kita kesini maghrib. Dan air curugnya dari sungai udah mulai terdengar jelas. Sepertinya kita sudah mulai dekat ke sini guys. Oke. Jalan view kan. Oh, kembali. Ya udah Gus, thank you ya. Cuman eta mah kabaran we. Oke, sip. Lain Sip. Seperti inilah penampakan jalannya. Kita pelan-pelan aja ya, karena takut terpeleset. Oh guys, susah banget guys jalannya. Anika dia we. Hese anjir. Hah? Ternyata di sini gak ada guys jalannya. Udah tertutup rimbunan pohon guys. Gue takut ada ular. Dan walaupun kita mencapai curugnya, gak bakalan kelihatan soalnya udah mulai gelap hari. Dan juga udah gak bakalan kelihatan. Ini juga jalannya gue gak tahu, karena ini jurang banget, tinggi banget guys. Udah ini udah di atas jurang. Gue takut kenapa-napa ya, takut kepleset, karena ini kesini udah hutan guys. Gue bakalan cerita aja ya, karena di sini dulu sering ada kejadian-kejadian, misalnya kayak tadi ya, ada orang terpleset bawa kayu, kucuk-kucuk terus kepleset, terus si badannya ketimpa kayu guys sampai dia meninggal, terus hanyut tenggelam ke dasar air. Terus juga ada lagi yang gue ceritain tadi ya di awal pembukaan, kalau misalnya di sini ada sekitar 8 orang mahasiswa yang hanyut, kemudian yang meninggal sekitar 5 mahasiswa, ada juga yang 3-nya selamat namun cukup dalam kondisi yang mengenaskan. Ada juga yang meninggal di sini di curug ini, seorang mahasiswa asal dari Jampang, Sukabumi. Dia berenang guys, cuman waktu itu karena dia tidak mengetahui kondisi medan dari curug ini seperti apa, dia tidak tahu dalaman dari curug ini tuh seperti apa. Akhirnya dia berenang sampai akhirnya tenggelam dan hanyut ke dalam dasar dari curug, terus ketimpa air dari atas sampai selama 2 hari tidak ditemukan guys. Dan pas ditemukan oleh tim SAR sudah meninggal dunia. Dan curugnya ada di bawah sana guys, cukup jauh.
Kalau misalnya kalian pengen lihat, bisa kita lihat di siang hari ya, karena di malam hari penjaga dari jalan pertama itu udah nggak ada, udah tutup aksesnya, dan di akses ke jalan kedua ternyata kondisinya seperti ini ya. Gue takut terjadi kenapa-napa. Ayo bro, gue takut kenapa-napa karena ini udah masuk ke hutan guys, rimpunan bambu, dan takut terpeleset. Jalannya juga cuman dikit doang guys. Tuh, ini ada tangga, kirain itu bakalan enak gitu kita jalannya, apalagi dari tadi di daerah sini itu udah tertimpa hujan guys. Dan menurun menanjak, lumayan capek juga. Ini kita udah maghrib ya, kayaknya kita harus ke atas lagi, dan bisa dicoba di siang hari. Kita bakalan kesini lagi biar kita utamakan kesehatan, keselamatan diri kita juga ya guys, karena untuk mencapai dasar sudah sangat tidak memungkinkan. Ini napas juga udah ngos-ngosan. Jalan ini juga udah dipenuhi sama ilalang-ilalang dan juga pohon-pohon pakis guys. Akhirnya kita ke atas lagi. Cukup ngos-ngosan guys. Sorry ya guys, buat konten kali ini nggak bakalan terlalu jauh nge-explore ke sana. Bukan karena kita takut dengan hantu atau semacamnya, cuman kita takut dengan keselamatan diri kita. Seperti itu guys. Tadi juga teman saya yang asli sini sudah memperingatkan kemungkinan bakalan terjadi apa-apa di sini, karena sering kali terjadi insiden-insiden atau kecelakaan di sini guys. Selain itu ada juga isu-isu yang berkembang di masyarakat sini, mitos-mitos yang menyebutkan kalau misalnya di daerah ini angker, karena seringkali ditemukan beberapa kejadian ada orang yang ketemu makhluk-makhluk halus, dalam tanda kutip, seperti itu. Oke guys, sepertinya dicukupkan untuk penelusuran kali ini di Curug Ratu Hileud. Dan kenapa kita mengakhiri penelusuran kali ini dan belum mencapai tempatnya? Karena gue yakin kita harus mengutamakan keselamatan kita terlebih dahulu guys. Karena pertama, jalannya itu cukup licin, udah lama gak kepake. Terus juga kita menelusuri tebing yang sangat tinggi, jurang. Terus juga yang ketiga, minim penerangan, dan dikhawatirkan di sini bakalan terjadi hujan guys. Soalnya udah mendung kembali guys di daerah sini. Tadi juga diperingatkan sama orang lokal di sini kalau misalnya curug ini cukup berbahaya guys. Jadi nantikan video-video penelusuran kami selanjutnya. Terima kasih. Setelah kami telusuri lebih jauh dan juga menanyakan informasi kepada masyarakat, disinilah letak ditemukannya tubuh dari para jenazah mahasiswa yang hanyut dari Curug Ratu Hileud. Bisa disaksikan sendiri bahwa sungainya cukup beraliran deras, apalagi di musim penghujan. Dan kepada para penonton setia Gama TV, mari menundukkan diri sejenak untuk mendoakan para korban almarhum. Semoga
diterima ibadahnya di sisi Tuhan. Berdoa dimulai. Doa tidak pernah selesai dan cukup sampai di sini perjalanan kita di Curug Ratu Hileud. Untuk masyarakat yang mau berwisata ataupun beraktivitas di sungai dan juga di tempat-tempat air yang berpotensi untuk membesar, alangkah baiknya untuk terus berhati-hati supaya tidak terjadi korban selanjutnya. Terima kasih.